Oke, saya Erwan, saya praktisi untuk P3K, Kemenaker RI. Saya akan mereview sedikit tentang isi tas P3K. Oke, di sini ada tas P3K. Sebaiknya dia bentuknya tas putih, ada logo hijau di sini, palang hijau, bukan logo palang merah, tetapi logo palang hijau. Oke, tulisan P3K ya. Idealnya bentuknya tas, bukan kotak P3K, supaya mobile, lebih mudah dipindahkan ketika diperlukan. Oke, nah ini isi tas P3K yang saat ini kami review adalah tas P3K yang seadanya dulu, oke, supaya kita tahu fungsi. Pertama ada pembalut gulung, ini kasa gulung 10 cm. Biasanya ada juga yang 5 cm. 5 cm digunakan untuk luka-luka kecil seperti di bagian jari yang agak sedikit sulit untuk meliuk. Kemudian ada yang 10 cm, ini yang secara umum digunakan untuk kepala, bagian tangan, dan sebagainya ya. Cara menggunakannya, rollnya di atas seperti ini, hanya didorong dia akan jalan. Ini cara menggunakan pembalut gulung. Kalau dia digunakan dengan terbalik, dia suka jatuh dari pegangan tangan. Kemudian yang kedua, kalau pembalut gulung yang 5 cm, itu bisa digunakan untuk bagian jari karena kecil. Kemudian mungkin lukanya kecil sekali sehingga bisa digunakan pembalut gulung yang 5 cm, sama seperti ini kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya kita coba review ini bandage, plester cepat. Ini digunakan untuk luka kecil. Oke, prinsipnya untuk luka kecil seperti ini ada larutan antiseptik di tengah-tengah kain. Ini bagian perekatnya kanan kiri. Tapi dapat juga dimodifikasi seperti kupu-kupu. Nah, ini untuk menyatukan bagian yang tersayat. Misalnya kena sayat di bagian pipi, kulit akan terbelah sebagian ke kanan, sebagian ke kiri, disatukan lagi. Nah, menyatukannya itu tidak bisa dijahit, kecuali kita di rumah sakit. Kalau P3K tidak boleh dijahit, dia hanya disatukan dengan butterfly, pembalut kupu-kupu. Jadi dempetkan bagian kanan dan kiri dengan pembalut kupu-kupu. Dapat juga plester cepat ini digunakan seperti huruf H, spider. Ini buat ruas jari dan ujung jari. Contoh sederhana penggunaannya, kalau di ruas jari dia dipasang di ruas jari, kemudian bagian atas dipasang arah atas, bagian bawah dipasang arah bawah, ya. Ini untuk penggunaan di ruas jari. Atas ke arah atas, bawah ke arah bawah, sehingga pada waktu selesai digunakan, bagian jari masih bisa bergerak. Nah, kalau di ujung jari, maka dibuat silang saja supaya tidak mudah lepas dari pemakaian si penolong atau si korban. Berikutnya kita coba review lagi tentang sarung tangan. HPD-nya ada sarung tangan dan masker. Semua orang sudah bisa menggunakan masker. Tapi ini sarung tangan ada 5 yang disiapkan supaya tidak terburu-buru. Kadang-kadang sudah ada 5 jari, masuknya cuma 4 ya. Jadi kita gulung dulu 2 kali, 1, 2, masuk bagian jempol saja. Setelah itu tarik lurus, dia punya ruang untuk 4 jari. Kalau sudah dipakai kanan kiri menolong korban dan sudah ternoda dengan darah misalnya, maka lepas sarung tangan dengan cara demikian, kepal, ambil punggung tangan, baru kita tarik supaya tidak berciprat darahnya. Kemudian di sini ada juga larutan salin buat mencuci luka, biasanya menyiram luka. Kemudian di sini ada botol, namanya di sini tertulis Povidone Iodine. Ini untuk membersihkan, ini antiseptik ya, untuk membuat luka supaya tidak terjadi infeksi dan tidak kotor. Biasanya pakainya bukan ditutul tapi disemprot. Kalau lukanya baru, kita tekan supaya dia bisa tidak terkena kuman-kuman ya, lukanya jadi aman. Kemudian berikutnya di tas P3K, Bapak Ibu mungkin akan melihat juga alkohol. Ini bukan buat mencuci luka. Kalau mencuci luka dia akan perih, jaringan terlemah mati, dan lukanya lama sembuh serta bekasnya cacat. Jadi cuci luka itu hanya dengan larutan salin boleh, pakai air bersih juga boleh. Biasanya lazimnya pakai air bersih, baru pakai Povidone Iodine. Kemudian ada gelas mata, biasanya dia dekat dengan burwater, anggap ada burwaternya, bilas dulu. Cuci mata pertama lurus saja, kemudian bilas lagi yang kedua,
Cuci mata berikutnya kayak agak ke atas sedikit supaya bagian rongga mata bisa terbersihkan dengan larutan ini. Kemudian berikutnya kita ada senter. Senter berfungsi untuk lihat pupil mata. Ketika akan bertemu dengan korban, kayak kalau orangnya pingsan, dia pupilnya akan membesar lebih dari ukuran normal. Kalau dia kena hantaman di kepala, pupilnya akan bergeser, tidak simetris ada di tengah. Dan kalau kita dapatkan korban sudah lama, misalnya baru kita datang dan ternyata korbannya sudah diam saja, dan kita punya senter, kita selain bisa mengecek nadi juga bisa mengecek bagian pupil. Kalau pupilnya sudah hilang, berarti korban sudah tidak tertolong. Tapi petugas P3K tidak boleh menyatakan korban sudah mati. Tetap harus disampaikan dengan cara yang lain, yaitu Bapak Ibu, korban tidak bisa ditolong di lokasi, harus segera dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit. Oke, lalu siapkan evakuasi. Ini fungsi senter. Selain buat melihat pupil mata, dia juga bisa melihat hidung dan mulut, mana tahu ada darah, atau di bagian telinga, mana tahu ada cairan yang keluar dari lubang telinga. Kemudian ini ada alat lain, yaitu kapas. Kapas tidak digunakan buat menutup luka, seratnya sering tertinggal di bagian yang luka. Kapas hanya digunakan untuk membersihkan bagian luar luka. Oke, bisa dengan keadaan kering supaya bisa mengeringkan, bisa juga dalam keadaan basah supaya bisa membersihkan. Ini kapas ya. Jadi kapas nggak boleh langsung dikasih di atas luka. Kemudian gunting medis. Gunting medis ada versi lapangan yang lebih bagus, kayak dimana dia kalau bawahnya tumpul, atasnya tajam. Yang tajam ini buat membuat lubang, mana tahu dia korban patah di bagian paha, atau di bagian tungkai atas, maka buat lubang dengan yang tajam. Setelah itu dibalik, bagian yang tumpulnya untuk digunakan untuk menggunting di mana bagian tumpul ada di bagian bawah, jadi tidak mengakibatkan luka. Jadi sebaiknya tajam, tumpul. Kemudian kayak di sini ada juga pinset buat mengambil pecahan beling misalnya, atau pecahan batu yang masuk ke dalam luka. Nah, ini pinset ya, kayak untuk mengambil bagian-bagian yang masuk ke dalam luka ya. Oke, tetapi apabila yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bentuknya bukan benda kecil namun benda tajam seperti pisau, maka kita tiadakan fungsi pinset dan kita tidak boleh mencabut benda yang sudah tertanam di tubuhnya korban ya. Dikhawatirkan kalau luka tusuk dicabut, khawatirnya bagian ujungnya itu tidak berbentuk lurus melainkan berbentuk mata kail. Khawatirnya kalau dicabut dia akan membuat luka lebih parah dan perdarahan menjadi lebih besar. Oke, itu review tentang alat P3K. Oke, hal-hal lain yang kurang seperti pentingnya ada selimut. Oke, kemudian karena korban wanita lebih gampang diangkat dengan selimut. Oke, sehingga tidak banyak yang tersentuh bagian badan korban dan lebih nyaman diangkat ketika menggunakan selimut. Dan selimut juga penting untuk pertolongan korban yang shock atau yang pingsan, sekaligus menjaga etika kalau korban perempuan menggunakan selimut. Di tas P3K dalam ketentuan Kemenaker tidak ada selimut. Oke, di alat P3K, alat evakuasi juga tidak ada selimut. Nah, tapi kami anjurkan ada selimut dekat tandu atau ada selimut dekat tas P3K, karena di industri maupun di perkantoran kita sering berhadapan dengan korban yang wanita atau korban yang sulit diangkat apabila diangkat langsung. Jadi kira-kira sebagai tambahan seperti itu. Dan di sini juga nanti isinya dari tas P3K ini dievaluasi terus oleh petugas P3K supaya isinya tetap terjaga dan bila diperlukan tetap bisa digunakan dengan efektif ya. Oke, saya kira demikian untuk penjelasan tas P3K, semoga memberi manfaat. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.